Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fani Amanda, saya dari Geologi 2022. Di sini saya akan membahas mengenai mata kuliah petrologi mengenai jenis-jenis batuan. Konten yang akan kita bahas pada hari ini yaitu pertama batuan beku, kedua batuan metamorf, dan ketiga yaitu batuan sedimen. Untuk yang pertama yaitu batuan beku, di sini merupakan gambar dari sampel batuan beku yang saya pilih. Di sini kita bisa melihat komposisi mineralnya yaitu terdapat kuarsa yang berwarna bening seperti ini, lalu ada juga feldspar yang berwarna orange, lalu ada plagioklas yang berwarna putih seperti tulang, lalu juga ada mineral mafic yang berwarna hitam. Untuk tekstur dari batuan beku pada sampel ini yaitu pertama derajat kristalisasinya yaitu holokristalin yang artinya terbentuk dari seluruhnya yaitu kristal. Lalu untuk kemasnya yaitu inequigranular porphyritic vaneritic, yaitu tidak bentuk dari kristalnya ini ukurannya itu tidak sama semua, jadi berbeda-beda. Lalu untuk ukuran mineralnya sendiri yaitu coarse dan bentuk kristalnya yaitu subhedral hippie-diamorph. Di sini kita bisa melihat sedikit batas dari kristal-kristal tetapi tidak terlalu jelas. Maka dari itu kita memasukkannya ke dalam subhedral. Selanjutnya untuk pengklasifikasian dari batuan beku di samping yaitu saya menggunakan diagram QAPF untuk coarse grain. Di sini QAPF yaitu quartz, alkali feldspar, plagioclase, dan feldspatoid. Di sini saya pertama lakukan yaitu menghitung persentase dari kuarsa, feldspar, plagioklas, dan mineral mafiknya. Di sini saya interpretasi untuk kuarsa sendiri yaitu 43%, untuk feldspar yaitu 45%, plagioklas 5%, dan mineral mafiknya yaitu 7%. Setelah kita melakukan interpretasi terhadap persentase dari komposisi mineralnya, selanjutnya kita harus melakukan normalisasi untuk kuarsa, feldspar, dan plagioklas. Nah, untuk normalisasi ini rumusnya yaitu persentase dari mineralnya dibagi dengan jumlah dari persentase mineral kuarsa, feldspar, dan plagioklas lalu dikalikan dengan 100%. Sehingga di sini kuarsa saya mendapat 43 dibagi 93 dikali 100% yaitu 46%, feldspar dengan 48%, plagioklas dengan 6%. Lalu selanjutnya kita melakukan plotting untuk mencari nama batuan. Di sini kita menggunakan bagan yang QAP. Jadi di sini kita bisa melihat untuk yang kuarsa semakin mendekati Q berarti ini semakin 100%. Sehingga 40% yaitu berada di sini. Sama berlaku untuk alkali feldspar dan plagioklas. Di sini jadi saya menentukan plotting untuk feldspar yaitu 48% di sini dan plagioklas 6% sini. Sehingga setelah melakukan plotting saya mendapatkan nama batuan dari sampel tersebut yaitu alkali feldspar granit. Batuan alkali feldspar granit ini terbentuk secara intrusi sehingga kristal memiliki waktu yang cukup untuk mengalami kristalisasi. Batuan ini terbentuk ketika magma perlahan mendingin sebelum mampu mencapai permukaan bumi. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa kita bisa melihat dengan kasat mata kristal-kristal yang ada di batuan ini karena dia terbentuk secara intrusi. Jadi kristalnya memiliki waktu untuk kristalisasi sehingga kristal yang dihasilkan pun besar-besar. Lalu selanjutnya yaitu batuan metamorf. Di sini saya menggunakan batuan sampel ini eh, seperti gambar di samping. Di sini komposisi mineralnya yaitu ada ompasit yang berwarna hijau, lalu ada garnet yang seperti ini, kuarsa, dan ada sedikit kianit di sini serta mineral mafic. Lalu untuk teksturnya sendiri yaitu non-foliasi. Nah, untuk pengklasifikasian dari batuan metamorf tadi, saya menggunakan specific name, yaitu eh, sesuai dengan mineral-mineral penciri yang ada di komposisi mineralnya. Yang ini kita bisa lihat, yaitu terdapat ompasit, garnet, kuarsa, dan kianit. Di sini kita lihat saja di mana mineral-mineral yang ada keempat mineral tersebut. Lalu saya mendapat yaitu batuan eklogit yang memiliki mineral garnet, ompasit, kyanit, rutile, dan quartz. Sehingga nama batuan untuk batuan metamorf pada sampel ini yaitu eklogit.
Batuan eklogit merupakan batuan metamorf yang terbentuk pada suhu dan tekanan yang tinggi, tersusun dari lebih dari 75% garnet dan ompasit, serta mineral aksesoris seperti kuarsa, kianit, dan rutile. Batuan eklogit ini merupakan jenis batuan metamorf tertinggi, terbentuk di mantel atau kerak paling bawah, biasanya di zona subduksi. Baik, yang terakhir yaitu batuan sedimen. Di sini yaitu merupakan jenis batuan sedimen karbonat. Untuk komposisinya sendiri yaitu ada matte dan skeletal grain yang kita lihat seperti ini. Lalu untuk teksturnya sendiri ini ada kemas yaitu grain supported karena kita bisa melihat grain ini mendominasi sampel batuan yang ada pada gambar ini. Lalu untuk ukuran butirnya sendiri yaitu coarse dengan matriks yang berukuran seal. Lalu untuk sortasinya yaitu moderately sorted, artinya di sini tidak terlalu tersortasi sempurna karena masih ada yang besar-besar dan ada yang kecil-kecil. Untuk roundness-nya itu rounded dan sphericity-nya itu low. Sphericity maksudnya yaitu derajat kebendarannya itu tidak terlalu menyerupai bola. Lalu ini yang merupakan thin section-nya. Di sini kita bisa lihat skeletal grain dan matte-nya. Lalu untuk pengklasifikasiannya, karena ini merupakan batuan sedimen karbonat, saya menggunakan diagram dari Embrick and Clovan 1971. Di sini saya melihat pertama yaitu batuan ini mengalami proses transportasi atau tidak. Nah, kebetulan batuan ini mengalami proses transportasi sehingga kita memakai bagan yang seperti ini. Lalu kita bisa melihat ini kurang dari 2 dan grain supported sehingga saya menentukan nama batuan dari sampel ini yaitu Paxton. Batuan Paxton ini merupakan batuan yang mengalami proses transportasi, terendapkan di tengah-tengah transportasi dengan energi yang tidak terlalu tinggi dan rendah. Biasanya terbentuk di dasar perairan dangkal atau dalam bersama dengan fragmen-fragmen organiknya. Jadi karena bisa kita lihat juga dengan deskripsi tadi yaitu eh, sortasinya moderately dan juga roundness-nya rounded dan sphericity yang low, ini kita bisa melihat bahwa energi yang membawa batuan sedimen ini untuk transportasi itu tidak terlalu tinggi tetapi juga tidak terlalu rendah. Makanya dia tidak terlalu well sorted, juga tidak terlalu poorly sorted. Sekian pembahasan dari 3 jenis batuan dari saya, yaitu yang pertama ada batuan beku, batuan metamorf, dan batuan sedimen. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.